dua metode yang bisa Ibu lakukan, misalnya systematic mapping study atau systematic literatur literatur review ya ada dua itu memungkinkan Ibu yang akan menguatkan Ibu baik di latar belakang maupun di tinjauan pustaka. Dan itu sudah bisa jadi satu artikel yang Ibu bisa submit dari sekarang gitu loh. Kalau Ibu selesai melakukan systematic mapping study misalnya. Systematic mapping study kan kekuatannya itu adalah membuat Ibu nanti pemetaan seperti tadi Ibu bilang bahwa saya kok cari teorinya Kaysen susah banget di Scopus kok sedikit. Nah, jadi kita jangan fokus ke Kaysen aja sih sebenarnya. Jadi gini logikanya. Saya sering mengatakan karena bimbingan saya, Bu, bahwa disertasi yang bagus itu adalah yang selesai. Bukan yang ideal, bukan yang apa, tetapi yang selesai. Pengertiannya selesai tentu melalui kaidah-kaidah ilmiah gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan satu. Dan saya biasanya konsen membimbing mahasiswa adalah mengarahkan ke kuantitatif, bukan ke kualitatif pendekatannya. Dengan asumsi bahwa mahasiswa kita di S3 ini orang sibuk. Untuk memudahkan kita, yang penting kita bisa menunjukkan satu gejala yang mengarah ke suatu masalah. Itu dulu yang pertama. Bagaimana untuk menemukan gejala yang mengarah ke suatu masalah? Maka kita bisa alternatifnya memilih. Kita tinggal memilih apakah kita mau melihat ke lapangan untuk menemukan satu fenomena, kemudian kita mau baru nanti mengkaji teori. Nah, ada kesenjangan nggak di antara keduanya itu? Jika ada kesenjangannya semakin besar, semakin bagus untuk diteliti. Ya kan, logikanya begitu Bu ya. Jadi semakin kuat kita untuk meneliti. Nah, itu yang kita sebut dengan gap antara fenomena dengan teori gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau itu sudah ketemu, Ibu tinggal mencari gejala-gejalanya apa dan seterusnya. Identifikasi aja masalahnya seperti apa. Itu alternatif satu. Bisa juga Ibu berangkat hanya melakukan literatur review, misalnya. Teorinya siapa tadi yang Ibu mau ambil, bandingkan dengan teorinya siapa, misalnya. Ada kesenjangan nggak? Tapi teori ini masih berdekatan gitu. Atau misalnya satu teori Ibu temukan diungkapkan oleh siapa, kemudian ada teori yang mirip-mirip diungkapkan oleh siapa, ada kesenjangan nggak di antara itu. Itu juga satu temuan Ibu untuk menemukan yang kita sebut dengan gap. Jadi Ibu nggak harus ke lapangan dalam hal ini. Kalau itu yang Ibu mau angkat. Jadi teori dengan teori. Tadi yang pertama fenomena dengan teori. Yang ketiga, Ibu juga bisa menemukan hasil penelitian si A dengan hasil penelitian si B dengan tema yang sama, judul hampir mirip, cuma beda lokus, tapi kok hasilnya berbeda. Ibu juga bisa berangkat dari situ. Jadi logika berpikirnya adalah jangan mencari sesuatu yang Ibu hanya menduga-duga itu ideal, itu jarang orang diteliti, sehingga Ibu terdiam gitu, berpangku tangan. Jadi seolah tidak ada keterbukaan. Nah, kalau tiga hal itu Ibu bisa lakukan, bisa dikombinasikan dari fenomena dengan teori, fenomena dengan hasil penelitian, fenomena dengan fenomena, teori dengan teori, hasil penelitian dengan. Jadi banyak cara untuk menuangkan di latar belakang itu. Itu yang saya sarankan Bu ya. Artikel yang bisa masuk ke peringkat Scopus itu bukan hanya tulisan kita yang menyebabkan kita masuk ke Scopus, tapi justru publishernya. Dilihat di publishernya aja, misalnya Ibu pilih publishernya misalnya yang kira-kira Ibu rencanakan mau publisher mana yang mau dikirim kemana misalnya. Nah itu kalau publisher yang kita pilih sudah bagus, nggak mesti ke Scopus, mungkin dia larinya ke WOS, mungkin ke Direct Science, mungkin ke dan seterusnya. Jadi artinya jangan terbelenggu oleh Scopus gitu, karena Scopus itu hanya pemeringkat.
Nah, sedangkan kita mau menulis sesuatu, banyak publisher yang bisa terdaftar di Scopus gitu. Nah, Scopus sendiri kalau misalnya Ibu mengambil satu tema, kemudian sumbernya dari Scopus, tinggal lihat yang tempat publishernya Ibu itu ada nggak reviewernya yang tulisannya terpublish di publisher apa yang ke jurnal yang diperingkat oleh Scopus. Semakin banyak Ibu mengutip tulisan yang jadi ya ibaratnya yang Ibu jadikan referensi di dalam artikel Ibu, kalau dia ada di Scopus justru itu lebih bagus bagi si publisher, bahwa semakin bagus dia peringkatnya gitu loh. Bukan malah jelek kalau Scopusnya banyak gitu, kira-kira seperti itu. Sebenarnya semakin sedikit orang yang meneliti, justru semakin Ibu novelty-nya akan semakin tinggi gitu. Itu semakin bagus justru. Jadi jangan karena di Scopus nggak ada kemudian Ibu nggak mau meneliti tentang itu gitu. Cuma sayang sekali kalau kita misalnya mengambil misalnya S3 khususnya by research, tapi Ibu hanya terpaku pada satu teori. Kenapa? Ini keunggulannya by research. Kenapa saya sering masukkan dalam bimbingan saya bahwa coba lakukan dulu systematic mapping study, coba lakukan dulu systematic literature review. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat fondasinya, fondasi Ibu dalam hal misalnya pemetaan saat ini, ya pemetaan saat ini. Sejauh mana penelitian yang mau kita Ibu teliti itu sudah dipetakan sedemikian rupa sehingga Ibu bisa nanti melihat dari sisi misalnya dari metodologinya, oh masih jarang yang Ibu tawarkan misalnya ya kuantitatif, ternyata penelitian terdahulu kebanyakannya adalah kualitatif misalnya. Itu satu kekuatan. Misalnya dilihat dari model yang Ibu ajukan. Ibu mengajukan misalnya 5 variabel, sedangkan yang belumnya terpisah-pisah, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, belum ada yang 5 sekaligus. Itu juga bisa kita dapat dari pemetaan itu novelty yang kedua. Yang ketiga, Ibu juga bisa lihat lokusnya di tingkat Asia, di tingkat mana ketemu lokusnya. Dilihat lagi misalnya pendekatan yang Ibu gunakan tadi, pendekatan kajian teorinya seperti apa. Jadi banyak faktor yang membuat Ibu semakin kokoh gitu mempertahankan nanti disertasi Ibu. Tapi kalau Ibu mencari, kalau banyak baru mau melakukan, ya itu bukan novelty lagi nanti Ibu. Jadi di kuantitatif itu memang di awal kita sudah harus menunjukkan novelty awal. Nanti di akhir penelitian kita, nanti ada novelty akhir penelitian kita gitu loh. Bahwa penelitian kita, oh ini pemetaannya, dia yang terbaru di bagian mananya. Jadi sekali lagi saya akan mengatakan bahwa meneliti itu kita tidak bisa melihat apa yang ramai. Tetapi justru kita melihat pemetaannya itu mana yang celah-celah kira-kira orang belum teliti. Maka kita masuk di situ. Jadi kepakaran Ibu itu nanti, kalau Ibu disertasinya jadi temanya tentang apa, ketika nanti di Indonesia atau bahkan dunia, ketika orang mau bicara tentang X, yang itu adalah keahliannya Ibu di situ, maka yang dipanggil Ibu. Nggak ada lagi orang yang lain selain Ibu. Misal di Scopus hanya sekian, coba di WOS ada berapa, coba misalnya di ProQuest ada berapa, coba di Direct and Science berapa, coba di mana di MDPI ada berapa. Kan itu belum Ibu kumpulkan semua, belum nanti masuk ke Google Scholar misalnya. Meskipun saya nggak sarankan ambil literatur dari Google Scholar. Jadi saya sih berpikirnya Ibu selalu mengambil sumber minimal di Scopus gitu, kira-kira seperti itu. Dan syukur-syukur bisa dari WOS gitu ya. Apa yang ingin Ibu tulis adalah yang memungkinkan Ibu kuasai. Karena logikanya begini Bu, kenapa tadi selalu saya arahkan anak bimbingan saya ke kuantitatif? Ke kuantitatif itu tingkat objektivitasnya tinggi Bu. Jadi kalau kita sudah bilang 2 tambah 2 sama dengan 4, siapa yang mau menentang? Di kualitatif,
Justru subjektivitasnya lebih tinggi dibandingkan objektivitasnya. Jadi kalau misalnya kita bilang misalnya teorication tadi Ibu bilang baru sedikit, langsung saya bantah banyak gitu loh. Kan seperti itu kira-kira. Jadi kenapa saya konsen selalu mengarahkan ke kuantitatif supaya argumentasi-argumentasi yang disusun bisa dikuasai dan bisa dipertahankan. Jalan ringkasnya bukan saya mengajari yang tidak-tidak, tetapi ini salah satu kekuatan di by research itu sebenarnya kan selalu saya katakan bahwa Ibu mampu menelusuri sekian ribu artikel untuk memetakan riset Ibu di mana posisinya. Itu yang kita sebut dengan state of the art. Jadi state of the art-nya Ibu ketemu di sana. Dari state of the art itu kita akan mudah ketemu yang namanya novelty. Baik novelty awal maupun nanti novelty akhir sesudah kita melakukan penelitian. Gitu loh Bu. Kita dituntut calon doktor itu adalah ahli dalam memanage. Misalnya Ibu ada kenalan orang statistik, bolehlah dijadikan partner dalam menyelesaikan disertasi nanti. Kita ketemu misalnya orang yang jago melakukan systematic mapping study misalnya. Kita boleh berpartner dengan dia. Ada lagi yang jago mengetiknya cepat gitu ya. Kita boleh berpartner dia. Jadi kita memanage itu. Jadi tidak harus kita yang mengetik, tidak kita yang jago ini jago, tetapi kemampuan kita adalah memanage. Itulah calon dokter yang bagus, mampu memanage. Orang statistiknya ada, ininya ada. Tetapi apa yang nanti yang tertuang di disertasi Ibu yang akan mempertanggungjawabkan, maka statistik yang ditulis itu Ibu harus paham. Bagaimana caranya? Tanya yang bantu itu. Ibu nulis apa dengan bahasa struktur bahasa, Ibu nggak tanya yang bantu itu. Terus apa tadi ahli sistematik tanya dia. Nah kemampuan Ibu memanage itu, itulah yang kita sebut dengan kandidat doktor. State of the art dari peneliti konsep yang Ibu ajukan gitu loh. Kalau state of the art-nya tinggi, udah yakin itu bakal dimuat di Scopus di jurnal yang terindeks Scopus. Sudah pasti itu. Kalau state of the art-nya bagus dan novelty-nya ketemu gitu. Dan selalu itu yang diamati oleh tim reviewer di ini. Selalu ditanya biasanya novelty-nya sejauh mana atau setinggi apa novelty-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kontribusinya dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan. Dia setinggi mana? Kemarin kenapa booming? Artikel yang bertema COVID itu banyak sekali dimuat dalam 2 tahun terakhir ini. Karena tadi kontribusinya ke iptek, ya tadi ilmu pengetahuan teknologi, dan kesehatan. Nah, kesehatannya itu. Nah, sempat juga dulu populer dengan kesenian. Itu juga sama. Jadi kalau di riset Ibu kontribusinya terhadap iptek plus kesenian plus kesehatan, sudah yakin itu. Gampang dimuat. Terlepas dari sumber literaturnya dari tadi Scopus itu yang Ibu bilang susah terbit kalau sumbernya Scopus, ya. Kira-kira seperti itu, Bu. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa menyusun disertasi nggak susah. Nggak susah ya, Bu ya. Nggak susah. Asal Ibu mau. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.